wabarakatuh. Wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Jundi Irfan Al-Hafidz yang telah membacakan tilawahnya, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 93 sampai 99. Ya, semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga menambah kesyukuran kita kepada Allah SWT. Bahwasanya dalam ayat tersebut ya, jadi saya sempat buka itu, bahwasanya Allah telah menurunkan hujan, kemudian bisa menumbuhkan biji-bijian dari dalam tanah, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Ada buah kurma, ada buah delima, ada buah zaitun yang sangat berguna untuk kita ya. Bahwasanya Allah yang menguasai segalanya. Gitu. Dan semoga kita senantiasa bersyukur. Salah satunya adalah dengan hadir di pelatihan pada pagi hari ini dengan semangat dan bahagia, gitu ya, siap menerima ilmu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala SD IPA Raihan, Ibunda kita tercinta, Ibu Mustaqimah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Kamu sih jauh. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Sebentar, saya hilangkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ustadz Dwi Budianto, SPD MHUM, yang insya Allah nanti akan menjadi narasumber kita, insya Allah akan memberikan taujih kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ibu-Ibu Waka dari Waka Kurikulum, Ibu Alfiah Aryati, Waka SDM dan Kesiswaan, Ibu Sri Eterse, Waka Sarpas dan Kerumah Tanggaan, Ibu Sri Lestari. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu, guru dan karyawan SDIT Araihan yang insya Allah hari ini semangat dan bahagia ya mengikuti acara pelatihan pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa menghadiri forum kita ya yang insya Allah sudah kita rencanakan berupa pelatihan untuk pekan pertama ya agenda SDIT Araihan, yaitu pelatihan, dan hari ini alhamdulillah kita bisa mengadakan pelatihan yang bertema tentang handling komplain ya. Nanti apakah itu ya akan dijabarkan, disampaikan materinya dengan dan dikupas tuntas oleh Ustadz Dwi Budianto. Silahkan Bapak Ibu semuanya nanti bisa memberikan pertanyaan ya kepada beliau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda ini memang kita agendakan dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan karyawan SDIT Araihan. Selain itu juga ikhtiar bagaimana kita menambah wawasan dan ilmu kita, dan juga insya Allah ini bagian ikhtiar kita untuk senantiasa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar ini nanti dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semuanya bisa mengambil manfaat dan juga bisa kemudian menerapkan ya, mengaplikasikan dalam setiap kegiatan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin menyampaikan info ya yang nanti pada bulan Januari ini atau mungkin awal Maret akan kita laksanakan bagian dari yang saya sampaikan agar Bapak Ibu semuanya bisa mengagendakan ya, mengagendakan waktu gitu ya untuk bisa mengikuti acara yang sudah diagendakan dengan baik. Yang terkait dengan kegiatan yayasan ya untuk bulan Februari ini, insya Allah nanti kita akan ada pengajian yayasan yang rutin ya, insya Allah jatuh pada tanggal 20 Februari. Mohon Bapak Ibu mengagendakan pada tanggal tersebut untuk bisa meluangkan waktu untuk mengikuti agenda pengajian yayasan. Selanjutnya awal Maret ya, tanggal 4 Maret hari Kamis ya, kita juga dari yayasan akan mengadakan pelatihan guru bagi Bapak Ibu guru. Monggo untuk tanggal 4 Maret ya, nanti diagendakan waktunya untuk juga mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang akan kita laksanakan di bulan Februari ini, insya Allah halaqah Quran ya. Nanti untuk pelaksanaan teknisnya kita masih menunggu dari tim keislaman ya. Bapak Ibu silahkan nanti menunggu jadwalnya, menunggu keterangan atau penjelasan dari tim keislaman terkait dengan pelaksanaan halaqah Quran. Ya. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita siap ya, siaga gitu ya, untuk selalu mengikuti agenda-agenda yang direncanakan oleh SDIT Araihan, karena ini bagian dari tadi ya,
Yang pertama, bagian dari memang semua yang kita agendakan ya, itu adalah dalam rangka peningkatan kompetensi kita ya sebagai guru maupun karyawan, dan juga dalam rangka ikhtiar untuk senantiasa kita berubah menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Sugeng Rawuh, selamat datang kepada Ustadz Dwi Budianto. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama kami nanti berbagi ilmunya. Mudah-mudahan nanti bisa Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang lurus, Bapak Ibu guru semua yang ada di SDIT Araihan bisa menyerap ya ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Budi, yang nanti insya Allah Bismillah kita bersama-sama akan terapkan, akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat mengikuti pelatihan, semoga bermanfaat dan waktu kita lalui ini adalah berkah ya. Insya Allah, Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, berdiri. Terima kasih kami kepada ibunda kita ya, Ibu Mustaqimah SPD yang telah memberikan kita sambutan, sekaligus semangat dan juga beberapa informasi kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di inti acara, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Budianto M.Hum dengan topik handling complaint. Ya, semoga nanti akan memberikan kita wawasan, tentunya bisa kita terapkan bagaimana menghadapi komplain ya. Karena besar kecilnya komplain itu mungkin satu orang dan orang lain itu berbeda dalam memahaminya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana menyikapinya ya. Komplain yang mungkin sederhana, mungkin kalau kita salah menyikapinya juga akan berakibat yang fatal mungkin, dan komplain yang agak sedang atau berat kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, maka juga akan terkendali dengan baik juga, akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya begitu ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dwi Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah siap untuk menyampaikan materinya, nggih, Ustadz. Insya Allah, nggih. Baik, tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dwi Budianto M.Hum, dipersilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran kama amar, hamdan yambaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim wa ahkum jami'an bi tahiyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan, dipertemukan dalam situasi yang sangat sehat di tengah masa-masa pandemi ini. Satu hal yang saya kira patut untuk kita syukuri, ternyata kita sudah melewati 1 tahun dan Araihan ternyata menjadi pembelajar yang cepat ya. Ini sudah main Zoom-nya sudah mulai canggih-canggih. Jadi betapa pandemi ini akhirnya memaksa kita untuk belajar banyak hal. Dan ini sisi lain yang perlu untuk kita syukuri bersama. Ibu dan Bapak sekalian,
mungkin waktu yang terbatas akan kita banyak manfaatkan. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa untuk kita perbincangkan. Saya ingin belajar banyak juga dari Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan perkara handling komplain ini ya. Jadi mohon maaf, nanti mungkin saya tidak bisa terlalu lama gitu, karena kurang lebih jam 10 saya ditunggu oleh teman-teman di Farmasi UII, kebetulan ada pelatihan komunikasi. 1 hari yang lalu membersamai karyawan-karyawannya Farmasi UII, nah ini ketemu dengan adik-adik mahasiswa. Kita bicara tentang komplain, sebenarnya adakah di antara kita yang ada di forum ini yang belum pernah dikomplain oleh orang? Kelihatannya hampir setiap saat kita dikomplain ya. Jadi kalau kita itu mengandaikan hidup ini tanpa ada komplain dari orang lain, kok kelihatannya kita jadi nolong sendiri gitu. Jadi kok kelihatannya nggak mungkin gitu. Kita hidup suami istri aja setiap saat kita dikomplain oleh pasangan kita kan. Jadi padahal kita sudah merasa sempurna ya. Tapi tentu saja kita dikomplain juga gitu untuk hal-hal yang sederhana. Kenapa komplain itu bisa terjadi pada diri seseorang? Ya, pertama kan sebenarnya tidak ada satupun di antara kita itu yang sempurna ya. Jadi tidak ada satupun di antara kita itu yang sempurna. Senantiasa kita menemukan sisi-sisi kelemahan, senantiasa kita menemukan sisi-sisi yang memungkinkan orang lain itu mengoreksi diri kita. Apalagi kalau kita kerja dalam sebuah tim seperti ini, wah senantiasa kita akan bertemu dengan komplain. Dan itu hal yang wajar. Bagi saya gini, kadangkala orang itu menuntut kita itu maksimal. Padahal sebenarnya kalau kita sudah berada di dalam sebuah tim, yang kita bisa lakukan itu kadangkala bukan maksimal, tapi yang kita lakukan itu bekerja dengan optimal. Itu kan 2 hal yang sebenarnya berbeda ya. Seseorang ketika bersama dengan orang lain mungkin tidak harus dituntut untuk maksimal, tetapi kita dituntut untuk optimal. Kira-kira begini, Ibu dan Bapak itu bisa berlari, kalau kita berlari, nyeret gerobak itu, terus berlari cepat itu, sebenarnya kita bisa. Kalau kita bawa gerobak itu sendirian, kita lari itu mungkin jauh lebih cepat, tetapi ketika itu namanya maksimal. Maksimal kita itu segitu tuh. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah tim, kadang-kala yang dituntut bukan maksimal, tapi kita optimal. Kalau kita optimal itu kan akhirnya sesuatu bisa kita kerjakan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Itu namanya kita optimal. Bisa jadi kecepatan kita tidak seperti halnya ketika kita bekerja sendirian secara maksimal, tetapi kita bisa melakukan kecepatan dengan mempertimbangkan teman-teman kita yang ikut itu namanya optimal, gitu ya. Jadi seringkali sekali lagi kita dalam hal seperti itu lalu orang menuntut kita untuk maksimal, padahal sebenarnya kita sedang bekerja secara optimal. Nah, jadi satu ya karena kita tidak ada satupun di antara kita itu yang sempurna. Yang kedua kita itu ngadepi wong sing beda-beda gitu. Jadi kita pasti akan berhadapan dengan orang yang beragam background-nya, latar belakangnya, karakternya, mungkin juga situasi kejiwaan yang juga berbeda-beda, situasi emosi yang juga berbeda-beda. Kan kita kadang-kadang berhadapan dengan pasangan di rumah saja kan situasinya juga bisa beda-beda ya. Suatu saat kita suguhkan kopi tanpa gula, klerungnya garam, itu suami kita paling iseng guyang-guyu gitu, ya Allah itu bojoku jan lucu banget gitu. Ora iso bedake gula karo garam. Itu dalam situasi yang dia enak-enak saja, tapi pernah suatu saat mungkin kita kasihkan gula yang takarannya sedikit berbeda, dia bisa marah karena situasi emosi yang mungkin tidak sedang enak. Jadi Ibu dan sekalian, 2 hal itu ya yang memungkinkan kita senantiasa akan berhadapan dengan komplain. Nah, sekarang kalau saya coba untuk share aja. Mohon maaf ya. Jadi saya nggak ngerti ini fotonya siapa.
Ibu dan Bapak sekalian, sebentar. Saya mohon izin untuk nganu listrik. Sekarang pertanyaan, apakah pernah Rasulullah SAW itu dikomplain? Jadi kalau nanti kita menyadari bahwa ternyata Rasul dikomplain, nah itu hal yang wajar saja. Jangankan kita, wong Rasul yang luar biasa sempurna saja pernah dikomplain. Ada beberapa peristiwa sebenarnya, ibu dan sekalian, yang memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW pernah dikomplain. Salah satu di antaranya nanti kita bisa lihat di peristiwa Perang Hunain. Itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Apa peristiwanya? Ini peristiwa pembagian rampasan perang. Jadi peristiwa pembagian rampasan perang. Saat itu Rasulullah SAW membagikan rampasan perang lebih dominan dibagikan kepada orang-orang elit-elit Quraisy yang mereka baru saja masuk Islam. Sementara di perang itu sebenarnya yang memiliki andil penyelamatan yang luar biasa, yang bertempur berdarah-darah, yang bekerja mati-matian itu bukan mereka, mereka itu lari ketika perang. Yang bekerja mati-matian adalah sahabat-sahabat Ansor. Hanya saja dalam pembagian harta rampasan itu ternyata orang-orang elit-elit itu yang lebih banyak dikasih oleh Rasulullah SAW. Sementara orang-orang Ansor malah tidak banyak dikasih. Jadi ini kita bicara tentang sisi-sisi manusiawi. Ada hal-hal yang itu sifatnya manusiawi yang memungkinkan seseorang itu mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Panjenengan kita berada kerja di yayasan. Ada saat-saat ketika kok kita orang adil gitu. Itu hal yang wajar, gejolak-gejolak itu sesuatu hal yang wajar. Itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu juga pernah terjadi pada lawang aku ki sing rintis araihan, aku sing kerja neng araihan sejak awal, lah kok ora pernah digatekke misalnya gitu. Itu hal yang memungkinkan terjadi. Dan ini pula yang pernah terjadi pada perang Hunain itu. Lah kita itu sudah kerja mati-matian, kita berdarah-darah, kita malah nggak dapat apa-apa. Sementara itu orang-orang yang malah melayu dari medan pertempuran, lari dari medan pertempuran, malah mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak gitu. Nah, rupa-rupanya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul lalu memanggil Sa'ad bin Ubadah. Ini pimpinannya Ansor, tokoh yang paling berpengaruh di Ansor. Kata Rasul, ini kira-kira kalau nanti saya sampaikan dialognya. Kata Rasulullah SAW, gimana saat aku mendengar ada beberapa di antara sahabat-sahabat Ansor yang tidak terlalu menerima regulasi pembagian harta rampasan perang. Kata Sa'ad, ya itu pula yang saya dengar ya Rasulullah. Terus kamu sendiri gimana pendapatnya? Kata Sa'ad bin Ubadah, ya saya sih manut rencang-rencang, saya sih manut aja sama teman-teman. Kata Sa'ad bin Ubadah. Lalu Nabi mengatakan, ya sudah kalau begitu, fajja' ma'li qaumaka. Kumpulkan orang-orangmu Ansor di Ji'ronah. Kumpulkan mereka semuanya di tenda, nanti aku akan ketemu dengan mereka. Hanya untuk orang-orang Ansor. Ketika beberapa sahabat-sahabat muhajirin ingin kumpul, rupa-rupanya itu nggak diperbolehkan. Pokoknya ini khusus untuk Ansor. Nah, disitulah lalu Nabi SAW berbicara di hadapan sahabat-sahabat Ansor. Ya ma'syaral Ansor, hai orang-orang Ansor, aku pernah dengar kamu mengatakan begini dan begini. Perasaan apa yang kamu merasa tidak enak, yang kamu rasakan. Lalu Nabi mengatakan, bukankah aku pernah datang ke hadapan kalian dalam keadaan kalian itu tersesat, lalu Allah kasihkan kalian itu petunjuk. Bukankah kamu dulunya adalah orang-orang yang miskin, lalu aku datang di tengah-tengah kalian dan kalian menjadi orang-orang yang dikayakan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu kalian itu adalah orang-orang yang bermusuhan,
Lalu aku datang ke tengah-tengah kalian, dan Allah menjadikan hati kalian itu menyatu satu dengan yang lainnya. Bukankah itu yang kalian rasakan dan temukan dulunya? Kata Nabi SAW demikian. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, balillah wa rasuluhu. Bahkan Allah dan Rasulnya lebih banyak memberikan kebaikan dan keutamaan ya Rasulullah. Jauh lebih banyak lagi yang kami terima dibandingkan itu. Lalu Nabi mengatakan, kalian mau ngomong apa? Kalian mau membantah apa? Saat itu orang-orang Ansar lalu mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa berkata apa-apa, kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa untuk membantahmu. Segala keutamaan yang kami peroleh hari-hari ini seluruhnya adalah anugerah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan dialog itu terus berlanjut, Ibu dan sekalian. Kenapa kamu tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang benar? Hei Muhammad, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkan apa yang kamu bawa? Bukankah dulu Anda datang ke Madinah ini dalam situasi terhina, lalu kamilah yang membelamu? Bukankah dulu Anda adalah orang yang terusir, lalu kami memberikan tempat apa yang kami bisa? Dulu kamu adalah orang yang miskin ya Rasulullah, kamilah yang mencukupimu. Rumah nggak punya, kami berikan. Makanan nggak memiliki, kami yang kasih. Kenapa kalian tidak mengatakan yang seperti itu? Kata Rasulullah SAW. Hai kaum Ansor, apakah harta rampasan perang itu menjadi sampah di dalam hati kalian? Aku berikan itu semuanya untuk mereka dengan tujuan untuk melunakkan hati mereka yang baru saja menerima Islam, baru saja masuk Islam. Dan aku serahkan kamu kepada keislaman. Sementara aku sangat yakin, kata Rasulullah SAW, aku sudah sangat yakin dengan keimanan kalian. Kalian itu sudah nggak membutuhkan lagi dengan harta rampasan perang itu. Aku melakukan itu semuanya untuk melunakkan hati mereka. Bukan untuk apa-apa, aku ingin melunakkan hati mereka. Karena sebenarnya sebelumnya itu, Ibu dan sekalian, mulai berkembang isu kalau ini Rasul itu sudah mulai condong kepada kaumnya, kepada orang-orang Makkah. Dia sudah mulai melupakan kita, padahal kitalah yang membela mati-matian, kira-kira gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa belajar banyak hal. Nabi melanjutkan lagi apa yang menjadi pembicaraan di Ji'ronah itu. Tidaklah kamu ridho, hai orang-orang Ansor, manusia itu pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa kambing, onta, dan seluruh perhiasan hasil rampasan perang, sedangkan kamu pulang ke kampung halaman kalian, ke rumah kalian, dengan membawa Rasulullah SAW. Kamu lebih milih Muhammad yang ada di tangannya. Kalau bukan karena hijrah, tentulah aku adalah termasuk orang-orang Ansor. Termasuk aku adalah orang-orang Ansor. Seandainya manusia menempuh satu lembah dan orang-orang Ansor menempuh lembah yang lainnya, pastilah aku akan mengikuti orang-orang Ansor. Ya Allah, kata Nabi SAW, Allahumma rhamil Ansor, wa abna al-Ansor, wa abna il Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, rahmatilah anak cucu kaum Ansor, dan cucu-cucu mereka, orang-orang Ansor. Apa yang terjadi, Ibu dan sekalian? Wah, para sahabat lalu menangis karena mereka diingatkan kembali. Nah, kita dari sini kita belajar beberapa hal ya. Tadi sudah saya tuliskan di bagian kanan slide. Belajar dari sirah ini apa? Ini kan ada komplain kan ya? Ada komplain yang ditujukan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang. Nah, sekarang kita belajar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ini. Satu, ternyata begitu terdengar isu, ada kabar orang-orang itu bergejolak karena tidak terima dengan pembagian harta rampasan perang, Nabi langsung responsif. Apa yang dilakukan? Abu Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, yang menjadi kunci
di antara para sahabat-sahabat Ansar itu lalu dipanggil, bener nggak? Kira-kira bener nggak? Kata Sa'ad bin Ubadah, bener ya Rasulullah, ini ada gejolak di kalangan teman-teman Ansar. Jadi yang pertama itu, Rasul itu sangat responsif untuk segera menuntaskan persoalan sebelum persoalan ini menjadi besar. Jadi ibu dan sekalian, saya kira ini yang pertama perlu untuk kita pelajari ya dari sirah Rasulullah SAW. Begitu ada komplain, kita harus bersifat responsif menanggapi, bukan untuk ditunda-tunda, tetapi segera untuk responsif mengambil tindakan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi untuk masa-masa sekarang ya. Saya yakin panjenengan punya persoalan-persoalan di komplain itu luar biasa. Sekarang itu kita berhadapan dengan handphone ini ya. Orang melakukan komplain itu juga dilakukan secara spontan dan kontan. Jadi komplain itu spontan, begitu ada persoalan itu langsung kontan, spontan dikirimkan. Gitu kan ya. Nah, karena sifat yang spontan dan kontan, orang yang komplain itu spontan dan kontan mengirimkan, dia juga menuntut pada saat yang cepat juga kita mendapatkan respon gitu. Begitu tidak mendapatkan respon yang cepat, biasanya dia akan semakin tidak terkendali, atau paling tidak dia menjadi tidak terima dengan sisi itu. Ini kok orang kok nggak responsif gitu. Ini Araihan kok nggak responsif sih. Aku kan sudah menyampaikan gitu persoalan, nggak pernah ditanggapi, coba bayangkan gitu. Apa sulitnya sih gitu memberikan jawaban gitu. Wah, ini sekolah yang buruk ini ya gitu. Jadi kenapa orang dalam sisi-sisi emosi dia langsung punya persoalan, langsung dia tidak difikirkan, tidak ditimbang terlebih dahulu, dia langsung ungkapkan saat itu juga. Itu namanya spontan, sekaligus spontan dia kirimkan. Nah, di saat yang sama, dia ingin mendapatkan respon balik dari lembaga yang dia komplain itu. Nah, hari-hari ini kita dituntut untuk bisa lebih responsif ketika berhadapan dengan komplain itu. Nah, dari cerita Rasulullah SAW, kita bisa belajar satu, beliau sangat responsif ketika ada persoalan, ibu dan sekalian. Yang kedua, beliau melakukan validasi masalah. Jadi persoalan, informasi, itu dia validasi, kebenarannya kira-kira trap atau tidak, pas atau tidak, valid ataukah tidak. Caranya adalah dengan menggali informasi. Sumber-sumber orang-orang yang terlibat itu siapa? Itu langsung langsung di border penyelesaian hanya sebatas pada mereka yang terlibat. Saya kira ini menarik ya. Kenapa orang-orang muhajirin yang mau gabung di forum itu tidak diperkenankan? Ini kan artinya pembatasan pada mereka yang terlibat masalah. Nah, seringkali kan kita itu luput untuk hal-hal begini ya. Persoalan kita sampaikan pada semua orang. Jadi semua orang yang bahkan mereka semestinya tidak terlibat pun akhirnya mengetahui persoalan, dan itu pertama mereka kadang-kala tidak semestinya terkait dengan persoalan. Yang kedua, mereka juga tidak mengetahui tentang duduk perkaranya, tapi mereka mengetahui beberapa hal itu. Jadi satu hal yang menarik, Nabi melakukan validasi terhadap persoalan-persoalan itu, lalu membatasi skupnya hanya sebatas mereka yang terlibat persoalan-persoalan. Nah, yang ketiga adalah menyamakan persepsi untuk menentukan titik temunya. Sebenarnya peristiwa ini kita bisa belajar banyak hal. Jadi kadang-kala dalam konteks Nabi ini kan persoalannya terjadi pada para sahabat ya. Kira-kira terjadi dengan tim sendiri. Lalu ketika ditelisik, oh ini terjadi agak geseh sisi orientasi, maka orientasi yang mulai geseh itu lalu secara responsif ditanggapi oleh Rasulullah SAW untuk kembali disatukan persepsinya, ditegakkan kembali orientasinya gitu. Dan kadang-kadang nanti kita akan bertemu dengan hal begitu juga. Saya membayangkan kalau kita berada dalam satu tim di yayasan, di sekolah, di lembaga, mungkin kita juga akan berhadapan dengan situasi yang sama begitu, nggih. Saat-saat tertentu mungkin ada yang nggak sepakat dengan program-program kita. Ini apa ini halakoh Quran barang datang nganggo halakoh Quran barang gitu. Wes waya seperti ini, kita itu kan sibuk, kita itu kan banyak agenda, banyak kegiatan.
mosok malah bikin tambahan agenda kegiatan halaqah Quran segala gitu dan seterusnya. Nanti kita bisa menelisik lebih jauh ini sebabnya apa ya, bisa jadi orientasi, bisa jadi karena spirit yang sedang down dan seterusnya. Lalu yang dilakukan adalah menyamakan persepsi. Di sini Nabi tidak menyalahkan para sahabat, tapi yang dilakukan adalah kerja yang lebih positif dan konstruktif untuk menyamakan persepsi. Untuk menyamakan persepsi. Lalu itu kan harta rampasan perang itu kan itu hal yang sangat sepele. Kamu itu lebih suka mana? Pulang dengan membawa harta rampasan perang, ataukah kamu pulang bersama dengan aku, Rasulullah SAW? Lebih berharga mana sih? Harta rampasan kambing, wedus, onto kue, atau aku? Kamu lebih suka mana? Dan itu kan MJJ banget gitu ya, makjub-jelub gitu. Makanya para sahabat lalu menangis di situ. Yang keempat, kita belajar juga, tidak sekedar bahwa, oh persoalan itu reda, bukan sekedar itu. Ada hal lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Memulihkan kepercayaan. Nah, itu yang penting juga. Nah, kita seringkali kalau ada komplain, nek wis dijawab, terus ora bergelak lagi, itu kita anggap selesai. Padahal kita perlu untuk memastikan ada pemulihan kepercayaan. Jadi, trust terhadap lembaga, trust terhadap person di dalam lembaga itu pulih kembali, bahkan semakin kuat. Kalau di bisnis loyalitas pelanggan itu pulih kembali, bahkan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah itu ya, seringkali mereka lalu melakukan survei pelanggan ya, terutama pada mereka yang sudah melakukan komplain. Beberapa di antara mereka yang dilakukan kalau komplain meledak-ledak, lalu direspon secara positif, ditanggapi, bahkan dicarikan solusi. Setelah itu biasanya mereka akan ngontak balik terhadap mereka yang komplain. Bagaimana sekarang, kondisinya seperti apa. Nah itu untuk memulihkan loyalitas pelanggan sebenarnya. Bahasa kita dalam konteks belajar sirah Rasulullah SAW itu adalah memulihkan kepercayaan. Jadi memulihkan kepercayaan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seandainya bukan karena hijrah, aku adalah bagian dari orang-orang Ansor. Aku adalah orang-orang Ansor. Kalau orang-orang Ansor melewati satu lembah dan yang lain melewati lembah yang lainnya, maka aku akan memilih lembah yang dilewati oleh orang-orang Ansor. Dan Rasulullah SAW lalu mendoakan orang-orang Ansor. Itu kan memulihkan kepercayaan. Cinta saya itu nggak akan beralih ke yang lainnya. Saya lebih mencintai orang-orang Ansor. Seandainya bukan karena hijrah, maka saya adalah orang Ansor. Itu luar biasa, Ibu dan sekalian. Makanya perhatikan respon yang dimiliki, kepercayaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansor kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kepercayaan itu pulih kembali. Radina bi Rasulillahi kisman wa hadzan. Jadi orang-orang Ansar itu dia merasa ridho kembali dengan Rasulullah SAW. Nah itu petikan sederhana dari sirah Rasulullah SAW. Di rumah mungkin juga begitu sama, kita akan mendapatkan komplain dari pasangan, kita akan mendapatkan komplain dari anak-anak. Nah kita harus segera untuk responsif menanggapinya, mencoba untuk mendengarkan apa keluh kesahnya dari perspektif yang bersangkutan, bukan sibuk untuk menghindar dan meyakinkan dari sisi persepsi kita, tapi mencoba untuk memvalidasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Lalu kita berusaha untuk menyamakan persepsi, dan yang terakhir adalah memulihkan kepercayaan. Itu yang penting gitu. Kan kadang-kadang komplain itu tidak lagi meledak, komplain itu tidak lagi disampaikan, tapi kepercayaan nggak pulih, itu memungkinkan. Ini ada orang tua kritik terhadap sekolah, lalu dijawab dengan jawaban-jawaban yang kita tidak pernah tidak pernah melakukan menanyakan umpan balik dari pelanggan, dari orang tua, karena ternyata orang tua wis meneng, sudah diam.
Padahal sebenarnya yang ada dalam pikiran pernah ya wis lah wis saiki wis meneng wae lah. Ketake sekolah iki wangel dikuwandani gitu. Diableke luar biasa. Wis saiki dienteni nganti bocah lulus bar kuwi adi-adine ora ben sekolah ning kene gitu. Wah, itu malah lebih bahaya gitu. Itu artinya komplain bisa diredam tetapi kepercayaan tidak dipulihkan. Gitu nggih. Nah, sekarang yang pertama berarti kita harus membangun persepsi terkait dengan komplain itu. Jadi kita harus membangun persepsi terkait dengan komplain. Selama ini kan kalau ada orang komplain itu kan responnya negatif. Nggak suka kita. Kalau ada orang komplain kepada kita itu nggak suka. Kalau ada orang komplain terhadap sekolah itu biasanya kita nggak suka. Kalau komite sekolah itu terlalu kritis, selalu banyak komplain terhadap sekolah, yayasan, dan guru-guru, oh kita nggak suka gitu. Kita seakan-akan diributkan dengan hal-hal begitu. Nah, sekarang menurut saya kalau Rasulullah mendapatkan komplain lalu beliau responsif, berarti sebenarnya yang pertama kali dimiliki ada cara memandang komplain secara berbeda. Tindakannya kan responsif gitu. Sebelum sampai tindakan responsif itu pasti ada cara berpikir terhadap komplain itu. Nah, komplain itu lalu kita pandang sebagai bentuk kepedulian seseorang terhadap diri dan lembaga kita. Mari kita lihat gini ya, kalau ada orang itu masih komplain terhadap kita, itu sesungguhnya adalah itikat baik untuk membenahi keadaan melalui komplain itu. Jadi sebenarnya saya melihat kalau ada orang komplain, sesungguhnya dia itu masih percaya kok pada lembaga ini. Makanya dia kasih tahu sisi-sisi yang perlu untuk dibenahi dari lembaga itu. Itu artinya sebenarnya orang yang menyampaikan komplain itu masih memiliki harapan bahwa sekolah itu bisa berubah, gitu ya. Nah, yang mengkhawatirkan kan sebenarnya bukan orang yang komplain. Yang mengkhawatirkan adalah orang yang tidak puas, orang yang tidak terima, tetapi dia sudah mengalami sikap pesimis, apalagi apatis terhadap lembaga kita. Ini yang lebih repot gitu. Kenapa? Dia tidak menyampaikan keluhan, dia tidak menyampaikan masukan, lalu tiba-tiba dia mengambil tindakan. Dan saya menemukan beberapa orang yang mereka tidak menyampaikan kritik dan masukan, tiba-tiba dia campur anaknya keluar dari sekolah, lalu dia sampaikan hal-hal yang negatif dari sekolah itu kepada orang lain. Makanya kalau ada komite kok, misalnya ya, komite kok tiba-tiba dia sangat kritis terhadap sekolah dan yayasan, sesungguhnya ini luar biasa. Ini potensi bagi saya. Mari kita lihat itu sebagai potensi. Ini ada orang yang punya itikat baik untuk membenahi keadaan dari sekolah dan lembaga kita. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami kalau tentang komplain. Ibu dan sekalian, Ustadz dan Ustadzah sekalian, ada pasangan suami istri yang dia sudah menikah 25 tahun, bayangkan ya, dia sudah menikah 25 tahun, dia memiliki anak-anak yang sudah beranjak dewasa, beranjak besar, lalu tiba-tiba sang suami mengatakan keinginannya untuk cerai dari istrinya, keinginan untuk cerai. Ini membuat banyak orang kaget gitu loh, kok iso sudah 25 tahun menikah, wis duwe anak, tiba-tiba berkeinginan untuk cerai, itu seperti apa? Barulah kemudian dia sampaikan ada 2 alasan kenapa saya minta untuk cerai. Satu, saya itu bosan dengan istri saya. Setiap pulang ke rumah mesti sing dinggo yo gur daster kuwi wae gitu. Celana training kuwi wae gitu, ora gonta-ganti gitu. Celana training zaman SMA nih. Mbah ringgo dikumbah garing dinggo meneh, kumbah garing dinggo meneh gitu. Bosen wis jen ora ono menarik iblis gitu. Saya suwe kok saya elek gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kata dia, saya pengen cerai dari istri saya karena bau badannya jan ya Allah breng-brengan gitu. Menungso kok ambune terasi terus gitu, jan ora seger gitu, nggak enak gitu. Ibu dan sekalian coba perhatikan 2 hal ini kan catatan sebenarnya ya. Satu,
penampilan yang tidak menarik, yang kedua bau badan. Tapi kan dua-duanya ini kalau dikomunikasikan, disampaikan, itu kan bisa diselesaikan gitu. Dia langsung berkeinginan untuk mengambil keputusan dengan tindakan ingin cerai. Padahal kalau itu disampaikan, segala sesuatunya bisa dibenahi sebenarnya. Nah, ini contoh sederhana ya, betapa ada persoalan yang tidak disampaikan itu malah jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kalau ada persoalan, apakah nanti persoalan itu benar atau salah gitu dari perspektif masing-masing, tetapi ketika itu disampaikan, maka orang akan punya kesempatan untuk menengok pada persoalan-persoalan itu. Nah, ini contoh dua suami istri ini contoh sederhana, bahwa ternyata nggak komplain itu bukannya baik gitu. Kadang-kala nggak komplain itu memendam persoalan gitu. Jadi ini perspektif yang saya kira penting untuk kita miliki. Sekolah jangan menganggap bahwa kalau ada komplain dari siapapun itu sebagai satu hal yang negatif. Saya melihat misalnya begini ya, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara, ada satu masa ketika komite itu amat kritis dan dinamis akhirnya gitu. Jadi komite ini kritis dan dinamis, ide-ide dimunculkan, meskipun dia juga seringkali komplain gitu terhadap yayasan. Tapi orang tua ini menjadi solid, perhatian terhadap sekolah luar biasa gitu. Asalkan kita respon dengan sebaik-baiknya, mereka bisa memberikan apa yang mereka miliki bagi kepentingan lembaga, asalkan kita bisa mengelola gitu ya. Baik. Lalu kita harus gimana nih? Saya teringat pada Quran surat Al-Isra 53. Ini kan persoalannya pada bagaimana kita mengelola komunikasi kita. Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang lebih baik. Perkataan-perkataan yang lebih baik. Kenapa? Inna syaitan yang zaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu bisa menimbulkan perselisihan di antara kalian. Dari mana perselisihan itu dimunculkan? Pemantiknya apa? Pemicunya apa? Perkataan yang nggak baik, gitu kan ya. Jadi, agar kita itu tidak mengalami pertikaian, salah satu yang harus kita pelajari adalah cara kita bertutur, cara kita berkomunikasi. Termasuk dalam hal ini saya memahaminya adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, menghadapi dan mengelola komplain, gitu. Agar setan itu nggak masuk untuk memperkeruh keadaan, gitu ya. Betapa seringkali kita menemukan pasangan suami istri itu menjadi keruh gara-gara tidak bisa mengelola tuturan mereka, gara-gara mereka tidak bisa mengelola cara mereka berkomunikasi. Tim di sekolah, konflik satu dengan yang lainnya kadang-kala terjadi karena perkataan-perkataan yang tidak terlalu mengenakkan, pembicaraan-pembicaraan yang tidak terlalu asik gitu, atau komplain yang ditanggapi dengan salah, atau cara menyampaikan komplain yang juga tidak benar. Makanya dari ayat ini kita belajar, oh ternyata kita bisa mengendalikan dan menekan perselisihan itu, salah satu caranya adalah dengan belajar komunikasi. Belajar bagaimana bertutur yang baik dalam bahasa Al-Quran ya. Dalam bahasa Al-Quran, belajar bertutur yang baik. Dan ini penting gitu. Menurut saya satu hal yang penting. Makanya, Ibu dan Bapak sekalian, untuk bisa mempermudahnya kira-kira begini, gitu. Seseorang itu ketika berhadapan dengan orang lain, termasuk juga ketika berhadapan dengan komplain itu, ada dua hal yang perlu untuk kita miliki. Satu adalah sa'adatus sadr. Jiwa yang hati yang lapang. Satu ya, sa'adatus sadr. Kenapa? Karena ya siapa sih di antara kita itu yang hobinya ngurungokke komplain itu kan ya ora ono, aduh aku kurang komplain iki mbok aku dingeki komplain gitu kan ya ora ono gitu. Jadi setiap kita itu pasti kalau mendapatkan komplain itu pasti orang seneng gitu. Makanya kita harus punya satu modal ini ya, sa'adatus sadr, hati dan jiwa yang lapang. Yang kedua adalah sa'adatul ilm, pengetahuan, ilmu, kemampuan yang luas. Jadi dua hal ini menurut saya penting untuk kita miliki ya. Satu adalah
eh, kelapangan jiwa, yang kedua adalah keluasan ilmu dan kemampuan untuk menghadapi komplain itu. Kalau nggak punya lapang jiwa, ya sulit, kita nanti hanya akan pura-pura saja gitu. Oh, sakjono nggondoki nemen gitu. Tapi kita hanya bermuka manis saja, itu jadi nanti masuknya ke service excellent ya, bukan caring. Itu nanti cuma masuk ke serving, bukan caring. Nah, saya berharap nanti Raihan itu bukan sekedar serving. Kalau serving itu ya melakukan sesuatu itu karena SOP. Jadi kalau menghadapi komplain itu ya karena SOP. Oh, kamu harus senyum ya, kamu harus, itu SOP saja gitu. Tetapi kita harus mengubah paradigmanya dari SOP, serving, ke caring, pada peduli. Ya, kalau peduli itu berangkatnya memang dari ketulusan jiwa kita. Kalau ada orang komplain lalu kita menanggapi itu ya karena kita ingin, apa sih yang dia inginkan untuk memperbaiki kualitas lembaga saya, untuk memperbaiki Raihan, tak dengar ketenanan gitu. Ini penting banget. Ketoknya sederhana, tetapi bagi saya ini hal yang penting. Mungkin menyakitkan perasaan, tetapi ini penting untuk perbaikan lembaga. Maka dia mendengar dengan penuh ketulusan, bukan hanya karena serving gitu, karena SOP-nya ya orang kudu senyum gitu. Panjenengan kita datang ke mana ya, ke warung-warung itu, ke yang pokoknya yang segala Maret-Maret itu ya, itu nanti kita masuk ke dalam, kita akan disambut gitu, selamat datang di April Maret misalnya, selamat datang mana gitu. Nah itu apakah mereka tulus? Ya enggak juga gitu. Wong mereka menyambut kita itu disambi dengan banyak hal kok. Mereka enggak tulus sebenarnya, tapi SOP-nya memang harus begitu. Kita mau belanja ke toko pakaian mana gitu, lalu kita disambut gitu. Selamat datang Kak gitu. Apa yang bisa saya bantu? Kak, umurku wis 50 tahun wis dipanggil Kak gitu. Nah, tapi karena itu SOP gitu ya. Itu SOP. Bukan karena ketulusan tapi karena SOP. Nah, kita perlu untuk punya kelapangan jiwa, yang kedua keluasan pengetahuan dan kemampuan. Dan itu penting untuk kita miliki. Ini yang bisa kita pelajari, inspirasinya dari Al-Isra ayat 53 ini ya, Ustadz dan Ustadzah sekalian. Nah, 3 hal yang saya kira penting, 1 attitude, yang kedua adalah attention, yang ketiga adalah action. Jadi ini 3 hal yang penting untuk kita miliki. Attitude, kita care, kita peduli, kita respect, itu bagian dari etika kita ketika berhadapan dengan komplain, dan itu penting untuk kita miliki. Saya kira hadis-hadis Nabi tentang komunikasi, bagaimana Nabi mencontohkan tentang berbicara, berkomunikasi, itu bisa kita jadikan sebagai landasan di sini ya. Attitude, care, tulus, jujur, penuh perhatian, attention ini ya, itu satu hal yang penting. Nah, yang ketiga adalah action. Apa yang bisa untuk kita bantu nih, gitu ya. Kira-kira kita bisa bantu apa? Apa solusi yang bisa untuk kita berikan? Nah, itu satu hal yang saya kira penting. Ada attitude, ada attention, ada action. Orang didengarkan dengan penuh respect, dengan penuh perhatian, dengan care, kepedulian gitu. Lalu yang berikutnya, kita kasihkan solusi buat mereka itu seperti apa. Mungkin ada di antara orang tua yang mengeluhkan tentang pembelajaran daring gitu. Aku judeng ndasku meh pecah gitu. Mosok sing sekolah anakku, aku malah sing kon melu garap gitu. Lalu kita coba untuk dengarkan keluh kesahnya, bukan kemudian malah ditimpali gitu. Rumangsane sing meh pecah ndase ora guru jenengan Bu gitu. Saya juga guru-guru juga sama gitu. Kami juga punya anak, itu namanya kita nggak punya anak ya. Kita tidak mempertimbangkan sisi attitude-nya, sisi adab dan perilaku ketika berhadapan dengan komplain. Jadi malah perlombaan saling berkeluh kesah antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, 3 hal ini catatan buat kita semuanya. Nah, Ibu dan sekalian, apa yang perlu untuk kita lakukan? 1, ucapkan terima kasih. Ini latihan-latihan kita nih. Ucapkan terima kasih atas masukan itu. Benar atau salah nih?
jadi benar atau salah. Kita menghargai pada perhatian mereka kepada perbaikan di dalam lembaga-lembaga kita, di sekolah kita. Ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan masukannya Ibu. Nah, itu bahasa-bahasa awal yang bisa untuk kita berikan kepada mereka. Sampaikan juga bahwa lembaga itu sangat terbuka sekaligus menghargai setiap masukan. Saya kira Araihan sangat mengapresiasi apa yang Ibu sampaikan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi perbaikan di sekolah kami, di lembaga kami. Nanti kalau toh berikutnya kita minta maaf. Mohon maaf kalau sekiranya regulasi dan kebijakan ini tidak menimbulkan kenyamanan pada diri Ibu dan keluarga. Kami sekali lagi mohon maaf dan seterusnya ya. Jadi kita ucapkan terima kasih, kita menghargai setiap masukan, menyampaikan bahwa lembaga memberikan penghargaan terhadap setiap masukan, kita minta maaf. Kadang-kadang minta maaf kita itu juga bukan karena kita salah ya, terlebih kalau kita salah gitu. Di kultur kita yang namanya minta maaf itu sudah menjadi bagian dari menjadi bagian dari etika kita dalam komunikasi. Wong sikil kita dipidak yang minta maaf kan kita toh nyuwun sewu menika kula kepidak misalnya gitu. Jadi sisi minta maaf itu dari sisi kultur kita juga sudah terbina dengan baik. Lalu janjikan untuk mengatasi segera persoalannya. Ini persoalannya apa? Insya Allah nanti saya akan bantu. Ini saya sudah membayar SPP bulan ini. Saya sudah membayar, saya sudah transfer. Lah kok saya masih dapat tagihan itu gimana? Gitu. Nah, kita nanggapinya dengan lebih lebih slow gitu, maksudnya lebih tenang untuk menghadapi seperti ini gitu. Nah, nanti kita cari persoalannya seperti apa gitu. Lalu kita janjikan untuk segera mengatasinya. Insya Allah Ibu bisakah dikirimkan bukti transfernya? Nanti kami akan coba untuk cek, siapa tahu pendataan kami yang salah. Jadi mohon maaf kalau sekiranya tidak nyaman bagi Ibu. Nah itu kita janjikan untuk segera. Nanti kalau sudah ada informasi, insya Allah kami akan segera konfirmasi langsung kepada Ibu. Yang berikutnya bertanya untuk mendapatkan informasi secara lebih detail. Kapan Ibu mentransfernya, adakah bukti transfernya, dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya nanti ternyata yang salah itu pihak orang tua yang mentransfer, itu tetap saja kita harus bisa bersikap lebih tenang gitu. Mohon maaf Ibu, kenapa kemarin transfernya 750.000? Soalnya di tagihan kami ada 700, 100, misalnya 123, misalnya 123 di bagian akhir itu untuk kode ya sebenarnya. Oh ternyata dia mengatakan nggak apa-apa itu nanti sisanya saya infakkan ke Araihan gitu. Jadi oh ternyata ini ada sebenarnya miss saja gitu, salah dia dikiranya kalau kita kasihkan dia mengasihkan lebih itu tidak mengacaukan sistem kita gitu, padahal itu mungkin mengacaukan kode-kode yang sebenarnya kita miliki ya, kode-kode bank dan pentransferan itu. Nah itu sisi yang perlu untuk kita tanyakan gitu, dan tidak perlu untuk kita salahkan balik. Loh Ibu sih salah, mbok ya dibaca atau petunjuknya. Kan nomor di belakang itu kalau Ibu transfer itu harusnya kasihkan kodenya 123. Itu nomor panjenengan dan anak dan seterusnya gitu, nggak perlu untuk kita salahkan begitu gitu. Nanti kita perlu untuk edukasi iya, tetapi dengan cara-cara yang jauh lebih baik. Lalu yang keenam, perbaikan segera di atas setiap permasalahan-permasalahan. Kita akan mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang. Misalnya ada komplain dari orang tua nih, tugasnya kok harus dikumpulkan dalam waktu yang cepat. Ini kan sulit bagi kami. Lalu kita mencoba untuk perbaikan, mungkin waktunya lebih longgar lagi dan seterusnya, atau mungkin kita match antara tugas mata pelajaran A, B, dan C kita jadikan satu dan seterusnya gitu. Yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Cegah kesalahan biar tidak terjadi pengulangan atau kesalahan-kesalahan baru di masa depan.
Gitu, Nggih. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita itu berhadapan dengan sisi emosi, kan kita ini ya waspadai amigdala ya, hijacking itu. Itu respon emosional yang secara spontan terkadang melebihi stimulus yang datang. Ibu dan sekalian, saya mengalami yang situasi seperti ini ya. Jadi mohon maaf saya tidak banyak menyampaikan penjelasan teoretik, tapi begini. Seringkali saya juga mengalami situasi begitu di komplain. Saya mengelola khutbah Jumat IKD misalnya. Nanti saya tunjukkan beberapa hal gitu. Kadang-kala yo mangkel tenan gitu. Mendapatkan komplain, kita sudah baru saja selesai mengedit, menata, lalu kita unggah, tiba-tiba kita dikomplain habis-habisan. Wah rasanya, dan kita sedang dalam perjalanan lagi gitu. Wah rasanya neng ati yo buangkel tenan gitu. Ada saat-saat ketika ibu bapak sekalian mendapatkan komplain, lalu kita itu gondoknya luar biasa gitu. Jadi gondok luar biasa, mangkle nemen gitu. Kita tahu yang salah itu mereka gitu, yang nggak detail itu mereka gitu. Tapi semuanya dilimpahkan ke kita dengan nada-nada yang sangat emosional. Hati-hati pada situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Stop, berhenti, tahan diri, berhenti sejenak. Jangan memberikan respon langsung ketika kita sedang emosional. Mohon maaf ya, ibu dan sekalian, kalau kita itu sedang emosi, membaca teks saja, kiriman di WA atau di mana gitu, itu kadang-kadang kita kleru tompo kok gitu. Saya pernah mengalami begitu tuh ya. Jadi mau saya balas habis-habisan itu terus tiba-tiba sebentar-sebentar gitu. Setelah beberapa saat, saya coba baca ulang, walah ternyata hanya kayak gini toh persoalannya gitu. Jadi seringkali kita mengalami amigdala hijacking itu, pengennya segera merespon gitu. Nah, yang harus kita lakukan stop, berhenti dulu, diam dulu, dimenepke dulu gitu ya. Tahan terlebih dahulu. Nanti saya tunjukkan bagaimana sebenarnya saya merespon dengan cara-cara yang sangat berbeda gitu. Nah, kalau sudah, kita melakukan observe. Dengarkan, perhatikan keluhan, serta maksud sebenarnya itu seperti apa sih dari perkataan-perkataan pelanggan. Mohon maaf ya, ibu dan bapak sekalian, kadang-kala kita menemukan memang orang-orang yang ora iso komunikasi belas gitu. Jadi kata-katanya itu nggak enak sama sekali. Kata-katanya nggak menyenangkan, bahasa-bahasa tulisnya, kalau misalnya komplain itu ditulis di mana, di WhatsApp misalnya, atau di pesan-pesan yang lainnya, itu nggak enak, dengan emoticon mungkin yang salah, dengan singkatan-singkatan yang kita itu bingung, dengan struktur kalimat yang ya Allah gitu, marahi migren gitu. Nah, makanya dimenepkan, lalu kita mencoba untuk memahami, memperhatikan kira-kira apa sih yang dimaksudkan gitu. Baru kemudian kalau situasinya sudah relatif lebih tenang, kita sudah menemukan clue-nya, dan strategis. Pikirkan kalimat pertama dan beri solusi yang paling mungkin dari persoalan-persoalan pelanggan itu. Nah, itu karena seringkali kita berhadapan dengan situasi emosi kan, meledak di awal-awal, pengennya kita ingin membalas gitu, kita inginnya pengen segera memberikan respon-respon yang sama dengan sisi-sisi emosional kita gitu. Makanya hati-hati untuk hal seperti ini. Makanya kalau kita sedang marah kan Nabi meminta kita untuk pindah posisi kan. Kalau kita marah sambil duduk, kalau kita marah sambil berdiri, duduklah. Kalau kita marah sambil duduk dan seterusnya itu. Ambil posisi. Sebenarnya kita diminta untuk membuat jeda terlebih dahulu, biar kita itu lebih menep. Jangan mengambil keputusan-keputusan dan tindakan ketika kita sedang emosi. Ini contoh gitu ya. Mohon maaf, saya harus menyampaikan gitu. Ibu dan bapak sekalian, saya mengelola naskah khutbah Jumat di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dan setiap Kamis saya harus bekerja ekstra. Sekarang kita coba untuk perbaiki sistemnya ya. Di awal-awal dihandle oleh Ustadz Ahmad Dahlan, lalu kemudian saya terlibat untuk membantu beliau. Kadang-kala karena satu dan lain hal, naskah baru masuk
misalnya Kamis malam, padahal orang sudah banyak ya di grup itu, ada sekitar 6 grup WA yang semuanya penuh, masing-masing grup ratusan orang itu, dan mereka bisa menanyakan secara beruntun ya, khutbahnya mana, khutbahnya mana, khutbahnya mana. Di saat yang sama kita masih menanti kiriman naskah, harus mengedit, kadang-kala dikirimkan jam 10 malam, jam 11 malam baru dikirimkan gitu, padahal besok paginya harus diunggah. Itu pun masih harus mohon maaf ya, ngecek kira-kira dalil seperti apa, kadang-kala juga harus memperhalus kalimat, bahkan kadang-kala harus mengubah dan seterusnya gitu. Tiba-tiba kita mendapatkan komplain-komplain seperti ini ya. Mohon maaf sebelum sekedar masukan, ya, sebelum di-share sebaiknya diteliti dahulu untuk meminimalisir kesalahan gitu. Padahal kita itu sudah melewati tahap yang panjang gitu ya. Jadi kita itu sudah melewati tahap yang panjang. Para ustadz itu ngecek dalil-dalilnya, saya memperbaiki kalimatnya, nanti ada yang menata lagi, dan semuanya sudah gitu. Ini mohon maaf ya, jawaban saya jazakumullah khairan katsira ini adalah jawaban emosional sebenarnya gitu. Jadi begitu membaca di jalan, saya membaca seperti ini, rasanya gondok tenan gitu. Rasanya gondok gitu. Tapi ini harus segera direspon, karena saya sudah terlambat merespon, kan saya tidak merespon cepat gitu. Ini membutuhkan jeda waktu ini untuk meresponnya, dari 7.19 ke 7.35 gitu. Tapi saya masih emosional gitu saat itu, maka saya mengatakan jazakumullah khairan katsira. Dia kirimkan lagi beberapa masukan, iya, ini terjadi lagi, maksudnya tulisan Arab yang berantakan gitu, dan seterusnya. Dia bikin ini juga gitu. Mohon sebelum di-share ke grup, alangkah baiknya diteliti supaya kejadian fatal tidak terulang. Mohon maaf ya, Ibu dan sekalian, kalau kita sedang emosi, kalimat ini kita baca, itu rasanya kayak gondok gitu. Padahal mungkin beliau menuliskannya dengan ya biasa saja gitu, bisa jadi gitu. Terjadi lagi, ini juga harusnya begini. Itu kalau kita sedang emosional itu, wah rasanya gondok luar biasa gitu. Saya nggak ngerti yang nulis ada di grup ini atau enggak. Jangan-jangan ada di grup ini. Padahal sebenarnya ini kasusnya itu begitu kita coba untuk cek, jadi saya bikin ini jeda karena sisi emosi, saya coba cek naskah itu, teks itu, terutama bukan yang Word, karena kami biasanya mengirimkan dua hal, yang Word sama yang PDF, lalu kami cek yang PDF, ternyata benar, tidak ada kesalahan. Oh, berarti beliau membuka yang Word. Dia membuka yang Word, dan kemungkinan membuka di aplikasi-aplikasi model handphone, itu pasti berantakan. Karena sebelumnya kami sudah mengantisipasi, Ibu dan Ustadz dan Ustazah, agar tidak terjadi missing font, kami kirimkan font yang biasa kami gunakan. Jadi itu semuanya sudah kami lakukan. Tapi tetap saja, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang tertentu yang mereka tertinggal banyak hal. Jadi tertinggal pada banyak hal, atau mereka tidak mencermati informasi-informasi itu, sehingga terjadilah kondisi-kondisi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan ini ya, sudah mengalami cek sebanyak sekian, 2 kali terakhir sudah dicek dan di-approve pula, dan seterusnya gitu. Nah ini contoh-contoh saya sampaikan, kemungkinan tampilan teks menjadi berantakan di perangkat tertentu karena font atau device yang tidak support dengan font Arabik, dan seterusnya. Jadi dimanapun, di lembaga apapun, dengan komunitas seperti apapun, kita akan berhadapan dengan komplain. Sekali lagi, kita akan berhadapan dengan komplain. Dan itu satu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita nanti meresponnya. Jadi, Ibu dan sekalian, tinggal bagaimana nanti kita meresponnya. Nanti ada beberapa hal yang lain. Saya mengunggah misalnya ya, saya mengunggah satu informasi kajian di grup IKD, tiba-tiba responnya di luar dugaan gitu. Misalnya responnya kayak gini nih, sesuatu yang
kita itu nggak pernah berpikir seperti itu, nggak ada hubungannya sama sekali dengan lembaga lain, lembaga kita nggak ada hubungannya dengan lembaga-lembaga tertentu gitu, tapi tetap saja kita dipersepsi yang salah oleh orang lain, dan yang seperti ini harus kita respon dengan cara-cara yang baik. Ingat, karena kita ingin meluruskan, tetapi di saat yang lain kita ingin mengembalikan dan memulihkan kepercayaan lembaga di mata publik. Terus saya coba untuk jawab. Matur nuwun Bapak, semoga Allah mudahkan kita untuk mencintainya, mendekatkan kita untuk mencintai para soleh yang mencintainya, dan memudahkan kita untuk beramal yang mendekatkan pada cintanya. Mohon kesediaannya untuk mengingatkan kami dalam kebaikan. Mohon pula doa kami bagi IKADI agar dimudahkan untuk menghelat acara perihal dakwah di masa kelaziman baru, new normal, yang rencananya akan mengundang guru-guru umat ini, baik dari tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, Depak, dan beberapa tokoh lainnya, dan seterusnya ya. Kami sampaikan bahwa kami juga mengundang yang lainnya gitu di acara-acara yang lain. Jadi sebenarnya kita ingin meluruskan, tetapi bukan kemudian dengan cara menyudutkan orang ya. Inginnya seperti itu bahasa ini sebenarnya. Kita ingin meluruskan dengan mengapresiasi atas komplain dengan cara yang lain, sekaligus juga kita sampaikan rencana-rencana kerja kita. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, tentu satu, seperti tadi saya sampaikan, dua hal perlu untuk kita miliki, nggih. Jadi dua hal perlu untuk kita miliki. Satu, sa'adatus shadr tadi, keluasaan jiwa dan kelapangan dada kita menghadapi komplain itu. Saya kadang-kadang masih harus belajar untuk hal-hal begini ya. Yang kedua adalah kemampuan kita, sa'adatul ilm, kemampuan kita untuk membalas, kemampuan penguasaan kita terkait dengan masalah gitu yang disampaikan, pengetahuan kita dan kemampuan kita untuk menyusun kalimat dan kata-kata gitu. Nah, itu hal-hal yang saya kira penting untuk kita miliki bersama ya. Jadi hal-hal yang saya kira penting untuk kita miliki bersama. Kira-kira begitu. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Saya yakin nanti untuk saya sebenarnya sampaikan juga beberapa contoh-contoh yang memang sebenarnya untuk dikoreksi ketika guru harus menyampaikan komplain, menyampaikan jawaban atas komplain orang tua ya. Tapi mungkin nanti kita bisa perluas di diskusi saja. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dwi Budianto MHI yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk selanjutnya, langsung sesi tanya jawab nih Ustadz. Bisa tanya langsung. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan ya. Mungkin ada kasus-kasus yang memperkaya, dipersilakan. Saling berbagi saja. Ya, baik, terima kasih. Baik, kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu ya. Bisa di-unmute untuk mikrofonnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Menyebutkan nama, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Ya, Bu Titin. Baik, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, bagus sekali ya. Bikin baper itu. Langsung saja pertanyaannya begini, kalau sudah terjadi, ketika ada orang tua memberikan masukan, kemudian pas posisi nggak nyaman tadi, kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik juga, kita sadar, oh, aduh, wis kadung ketrucut leh nesu gitu ya ke orang tua. Kalau kita minta maaf, kemudian bagaimana maksudnya, seperti apa meminta maafnya, kalau yang pihak wali juga merasa sudah nggak nyaman, apa kita harus memaksa untuk dia memaafkan, atau seperti apa yang elegan begitu. Artinya kita juga tidak merendahkan diri kita, tapi sama-sama enak begitu loh Ustadz. Gitu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Purwani, saya mungkin lebih sebelum menyampaikan tentang apa yang perlu untuk kita lakukan, kelihatannya di masyarakat kita, ya hal yang perlu untuk kita lakukan itu adalah membangun kadar hubungan yang dekat dengan orang tua. Itu penting gitu, Nji. Biasanya, misalnya, saya menemukan semakin seseorang itu dekat, biasanya komunikasinya menjadi lebih cair, lalu pemahaman saling memahami itu menjadi jauh lebih kental gitu. Itu kalau semakin dekat. Kira-kira gini, kalau kita itu berjarak dengan orang, biasanya kan cara komunikasi kita itu kan lebih formal kan, gitu. Kalau kita berjarak itu biasanya lebih formal, lebih kaku, lebih formal gitu. Tapi kalau kita itu dekat, biasanya komunikasi kita itu jauh lebih terbuka. Yang kedua, lebih belak-belakan gitu. Jadi mungkin salah satu PR yang bisa untuk kita lakukan di kalangan pengajar-pengajar kita adalah membangun kadar hubungan yang dekat dengan orang tua. Itu penting gitu. Itu nanti akan memudahkan kita dalam komunikasi. Jadi memudahkan kita dalam komunikasi. Saya berinteraksi dengan guru yang kita itu sangat dekat gitu. Kira-kira nganti olo-oloan barang lah kira-kira gitu aja. Antara guru dengan orang tua itu saking akrabnya gitu. Saya menyampaikan kritik kepada beliau itu ya enak-enak wae gitu. Atau beliau menyampaikan kritik terhadap kami orang tua itu juga enak-enak ceplos-ceplos gitu. Kenapa? Itu karena kadar hubungan yang dekat. Mungkin di area kan juga ya terjadi situasi begitu, meskipun mungkin juga tidak bisa untuk kita haruskan setiap periode itu begitu. Kadang-kala kita berhadapan dengan orang tua yang satu angkatan itu enak banget gitu. Kadang-kala kita berhadapan dengan orang tua yang formalnya ya nemen gitu. Kadang-kala begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut saya kelihatannya PR terbesar kita hari-hari ini juga membangun kadar hubungan yang dekat dengan orang tua itu ya. Nah, sekarang kalau kita adalah keterucut piye gitu. Aduh ya Allah, aku mau kok jawabnya kayak ngono piye gitu. Jam piye perasaannya gitu. Kalau menurut saya ya sudah kita menyampaikan terbuka pun menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kita ya plong gitu ya. Jadi yang penting kita plong. Bu, nyuwun pangapunten tadi saya jawabnya tergesa-gesa gitu. Banyak kalimat saya yang kesasar kesusur gitu. Jadi mohon maaf sekali gitu. Saya baru memahami persoalannya belakangan ini. Saya baru memahami persoalannya gitu. Jadi mohon maaf sekali. Tadi jawabannya banyak hal yang saya nilai tidak terlalu tepat gitu. Adapun terkait dengan persoalan yang panjenengan tadi sampaikan itu sebenarnya begini dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya sih dengan cara seperti itu pun nggak jadi soal. Daripada kita itu menjadi guru-guru yang kosmetik itu ya. Jadi daripada kita kokean lames, kokean hal yang tidak otentik itu mungkin malah menjadi bagi saya menjadi tidak nyaman dan tidak mengembalikan kepercayaan orang tua kepada lembaga, kepada sekolah. Kalau saya sih nggak masalah. Misalnya termasuk juga kadang-kala ya wis ora ben gengsi-gengsian gitu ketika kita bersama dengan pasangan itu, aduh ya Allah, aku mau kok ngelokke bojoku kayak ngono gitu, ngeyuyit elek misalnya gitu. Ya Allah, kok aku ngomong kayak ngono gitu. Terus kita mengatakan ayah mau ki sakjane gursanepan misalnya gitu ya. Saya tadi salah gitu, jadi saya mohon maaf gitu, aku ngelokke kowe elek ya sak elek-elekmu kan aku ya tetap cinta misalnya gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang kita itu tidak mau terbuka untuk hal-hal yang mengakui bahwa ada sisi kesalahan. Jadi kalau saya ya udahlah terbuka saja untuk menyampaikan itu, tinggal nanti kita kemas komunikasi dan bahasanya gitu ya. Saya kira butuh latihan Bu Pur. Yang pangapunten. Ya, terima kasih ya Pak ya, luar biasa. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Purwani Sugiasisi yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya secara langsung lagi, kami beri kesempatan lagi. Satu lagi, kemudian nanti kita akan bacakan dari chat Zoom. Ada?
Baik, kita ke pertanyaan yang sudah ada di chat terlebih dahulu. Baik, dari Ustadz Nurgianta, bagaimana tanggapan Ustadz tentang panggilan kepada teman sejawat di SDIPA Raihan, Pak atau Ibu Guru, kalau sekolah Islam dengan panggilan Ustadz atau Ustadzah? Mohon responnya, Ustadz. Di bawahnya nomor 2. Sebentar lagi, saya coba baca ulang ya. Oh, baik. Bagaimana kalau panggilan kita terhadap teman itu dengan Cin, Cin, sudah makan Cin, misalnya gitu ya. Cocok wis Cin ki iso macam-macam toh. Iso apa lagi ya. Nah, jadi begini, kalau saya setiap pilihan-pilihan kata itu kita pertimbangkan saja. Misalnya kapan konteks itu kita ucapkan gitu nggih. Kapan konteks itu kita ucapkan. Pernahkah ustadz dan ustadzah saling bercanda satu dengan yang lainnya yang kira-kira olo-oloan ngono ku ya tegelan-tegelan gitu? Pernah kan ya? Tapi kan ketika kita ada orang lain, tiba-tiba kita harus mengubah seluruh gaya komunikasi kita kan. Jadi mari kita belajar berkomunikasi itu dengan melihat konteks di sekitar kita. Jadi melihat konteks di sekitar kita. Panjenengan mau olok-olokan, bahkan mungkin ya ngolok-olok kepala sekolah barang gitu, saking cerai misalnya gitu, ngolok-olok kepala sekolah gitu. Di masa-masa seperti ini mungkin oke-oke saja karena nggak ada murid ya, bercandaan satu dengan yang lainnya. Tapi begitu kita ada murid, ada orang lain gitu, kita mulai menempatkan diri sesuai dengan posisi-posisi kita itu. Jadi persis seperti halnya menurut saya juga di rumah juga begitu ya. Ada panggilan-panggilan kita yang spesial kita sampaikan kepada pasangan gitu. Tapi begitu ada anak-anak, mungkin ada obrolan-obrolan kita yang sebenarnya biasa-biasa saja, itu mungkin juga vulgar atau apapun gitu dengan pasangan. Tapi begitu ada anak-anak, kita akhirnya mengubah pilihan-pilihan kata, mengubah diksi, mengubah intonasi dan seterusnya gitu. Jadi sesuatu yang boleh-boleh saja dalam situasi tertentu, itu perlu untuk kita timbangkan dalam situasi yang lainnya. Kalau saya sih seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Terkait apakah sekolah Islam itu harus dengan sebutan Ustadz atau Ustazah, atau tidak apa-apa menggunakan sebutan Bapak Guru atau Ibu Guru seperti itu, Ustaz? Saya tidak bisa karena itu kan terkait dengan pilihan-pilihan komunitas saja ya. Jadi itu bagi saya itu sih pilihan-pilihan komunitas saja gitu. Kalau misalnya arep njeluk nganggo begawan apa resi apa gitu kan ya udah. Jadi kalau saya sih itu pilihan-pilihan bahasa itu bagian dari pilihan-pilihan komunitas saja gitu. Manggil bapak, manggil ibu, persis seperti halnya panjenengan di rumah itu kan kita membangun komunitas gitu. Terus ada yang memanggil dengan panggilan abi, umi, ada yang memanggil dengan abah, ada yang memanggil dengan papi, ada yang memanggil dengan papa gedang, papa macam-macam gitu toh. Tapi ada yang memanggil dengan bapak gitu ya. Sewaktu-waktu jika jeluk simbok gitu kan kira-kira ya udah popo gitu. Tapi kan pilihan-pilihan bahasa itu kadang-kadang juga terkait dengan banyak hal gitu. Jadi itu terkait dengan banyak hal. Bisa jadi ada di antara panjenengan kita yang memanggil dengan ustadz, ustadzah gitu. Lalu ada juga yang manggil Pak gitu, atau ada yang manggil dengan, mungkin ada juga di antara kita, Kang, kowe wis ngajar urung Kang gitu. Itu kan ya pilihan-pilihan saja. Tapi nanti kita bisa ya kayak saya manggil karo Mbak Sri Indrasih kan yo aku harus manggil Bu gitu rada angel gitu.
Jadi bu gitu. Itu agak angel gitu. Saya lebih merasa nyaman dengan memanggil Mbak gitu. Jadi Ibu dan sekalian, nanti pilihan-pilihan bahasa monggo saja ya. Pilihan bahasa monggo, mana yang menjadi pilihan di komunitas itu, kesepakatan sama tentu meskipun saya kira juga Araihan tidak terus membaku-bakukan kan ya. Kelihatannya enggak juga kan ya. Terus ada di antara kita gitu terus dipanggil Ustadz yang membuat dia itu malah ya Allah aku kak Ustadz gitu. Nanti lah aku ki ora tau ngisi kultum ya, aku ki gawene gawe wedang ya mau aku dipanggil Ustadz gitu. Jadi mungkin dengan panggilan-panggilan tertentu menjadi jauh lebih nyaman buat beliau gitu. Dengan Kang, dengan dan seterusnya gitu. Kira-kira begitu, Nje. Baik, terima kasih. Kelihatannya kalau nggak ada pembakuan ya terkait dengan ucapan-ucapan gitu. Nanti mau manggil Ustadz Maryadi atau Kang Maryadi atau apa ya nanti terserah. Mana yang lebih nyaman. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan dari chat dari Ibu Nita Fatona. Yang pertama, apakah komplain bisa kita samakan dengan kritik? Jika bisa, kapan bisa disebut sebagai kritik atau masukan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyampaikan komplain yang baik? Karena keterbatasan bahasa, ada orang maksudnya menyampaikan masukan, tapi hanya didengar lalu atau jadi komplainnya yang tidak mendapat respon. Terima kasih Ustadz. Jadi sama atau tidak ya Ustadz? Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak ingin mengajak kita semuanya untuk terlalu definitif apakah beda antara kritik dan komplain gitu. Pokoknya mari kita peka saja terhadap setiap masukan-masukan. Nah, kepekaan kita terhadap masukan itulah yang nanti akan melihat masukan-masukan itu dari sisi dan sudut yang lebih positif. Bisa jadi orang bisa jadi orang itu menyampaikan satu kritikan yang sangat tajam, tapi kita bisa memeras, sakjane dia ingin menyampaikan ini, masukannya ini dan seterusnya. Arahnya sebenarnya ini gitu. Persis seperti halnya gini ya, Ibu dan sekalian. Panjenengan sedang bareng-bareng dengan suami atau bareng dengan istri, ya, lagi ngobrol asik gitu. Tiba-tiba Sabtu ditelepon karo sekolah gitu. Ustaz, sekarang kumpul di sekolah gitu. Sekarang rapat kumpul mendadak di sekolah, ini penting. Itu kita sampaikan, istri kita dengar, ada apa Pak? Harus ke sekolah sekarang gitu. Lalu istri kita mengatakan, sekolah meneh. Apa kuwi? Dipangan kuwi sekolah. Itu malah mlebu misalnya gitu ya, misalnya gitu. Kita langsung, ya Allah, bojoku koyo ngene gitu. Iki kok aku ketoke kleru milih dhisik gitu misalnya. Iki kok ketoke kleru milih gitu, kok orientasi ini kan demi dakwah misalnya gitu. Waduh gitu. Ekspresinya kan bisa macam-macam ya sebenarnya, ekspresinya bisa macam-macam gitu. Sekarang kita peka untuk menangkap iki sakjane sing dikarepke bojoku ya apa? Apakah dia menentang kerja-kerja kita? Apakah dia itu tidak sepakat kalau aku itu full mewakafkan hidupku itu untuk sekolah gitu, atau seperti apa gitu, atau ini ekspresi tertentu saja yang harus kita kenali. Kadang-kala ada kata-kata yang sebenarnya maksudnya itu nggak segitunya gitu. Dia hanya ingin mengekspresikan, aku itu nggak suka dalam situasi kita sedang berbincang, sedang sarapan seperti ini, lalu kamu pergi lagi, aku itu nggak suka. Padahal sebenarnya kan sederhana banget ya. Tapi ini diungkapkan oleh orang yang sedang emosi. Lalu kita menangkap esensinya apa? Oh ya, istriku itu sedang ingin bareng-bareng dengan aku. Dia ingin bareng-bareng bersama-sama hari ini, pagi hari ini pengen bareng-bareng gitu. Lalu kita menyampaikan, wis tenang wae. Aku ra iso mangkat nang Araihan nek ora tau kancani. Misalnya gitu. Jadi aku ra iso mangkat nek ora tau kancani, saiki kowe ngancani aku, kita berangkat ke Araihan bareng-bareng ya. Nah, terus
ternyata situasinya menjadi berubah hanya gara-gara kita memahami esensi dari apa yang dia inginkan itu. Itu mau kita sebut kritikan, mau kita sebut masukan, nggak terlalu penting gitu. Yang terpenting kita menangkap esensinya gitu untuk perbaikan itu. Bagi saya begitu. Daripada kita meributkan apakah iki sakjane kerudung apa jilbab gitu. Orang-orang penting gitu. Sepenting apa dia nutup aurat gitu aja gitu. Indah, cakep gitu aja gitu. Ini mau kamu sebut kerudung, mau tahu sebut jilbab, apa tahu sebut karung, orang penting gitu. Bagi saya gitu ya. Nah, yang penting apa esensinya untuk perbaikan diri kita itu. Gitu, Nji. Baik, Ustaz, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini dari Ibu Wali Kelas, ya, Ibu Fitri Lina. Ustaz ingin bertanya bagaimana kita sebagai wali kelas menanggapi komplain di grup kelas, yang komplain itu hanya wali-wali itu saja. Seperti itu, Ustaz. Ustaz dan saudara sekalian, satu yang perlu untuk kita lakukan itu adalah memetakan persoalannya. Jadi memetakan persoalan. Persoalan-persoalan itu adalah persoalan di level kita ataukah di level orang lain, gitu ya. Di unit kerja kita ataukah di unit kerja orang lain. Itu perlu untuk kita petakan. Ini terkait dengan persoalan kelas yang intervensinya itu cukup dengan saya sebagai wali kelas, ataukah persoalan itu adalah persoalan yang lebih luas yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah dan jajarannya, gitu nggih. Atau bahkan ini bukan persoalan wali kelas dan kepala sekolah dan jajarannya, ini persoalan yayasan. Jadi petakan. Kalau itu bisa kita petakan, menurut saya itu akan lebih meringankan kita sebagai wali kelas gitu. Mohon maaf Ibu, saya kira ini masukan untuk sekolah, misalnya gitu ya. Kalau ini level masukannya itu, kritikannya itu adalah kritikan sekolah. Misalnya ya, itu tempat parkir, itu semestinya nggak begitu itu. Nah itu kan bukan urusan wali kelas itu. Jadi panjenengan nggak usah terus menceburkan diri kita dalam persoalan itu. Kita tinggal aja menyampaikan, oh ya saya kira itu masukan yang baik Ibu dan sangat berharga betul. Nanti saya akan coba sampaikan masukan dari Ibu itu ke kepala sekolah biar nanti ditindaklanjuti. Syukur-syukur nanti bisa ditindaklanjuti oleh yayasan. Nah gitu kan lebih enteng ya. Jadi petakan terlebih dahulu level persoalannya itu persoalan di kelas. Kalau persoalan di kelas kita yang akan menyelesaikan, kita yang akan bisa langsung membuat regulasi, tapi kalau persoalannya adalah level sekolah, berarti nanti kepala sekolah dan jajarannya, kalau nanti persoalan di level yayasan, nah itu urusan-urusan begitu seterusnya gitu. Kan ada juga ya, misalnya orang tua menyampaikan di grup kelas gitu, kami sudah bayar mahal-mahal, kenapa gaji guru itu tidak pernah diperhatikan? Nah ini bukan levelnya wali kelas untuk jawab gitu. Terus mengatakan, iya Ibu, betul Bu, tolong Bu perjuangkan Bu, tolong Bu perjuangkan gitu. Lagi malah ngompori gitu. Nah kita menanyakan, oh baik Ibu, saya kira ini nanti bisa saya sampaikan ke sekolah, biar disampaikan ke yayasan. Pikiran-pikiran yang Ibu sampaikan. Gitu ya. Jadi level-levelnya nanti diperhatikan. Yang kedua, kita harus menghindari beberapa hal Ibu dalam komunikasi kita di kelas. Sekedar untuk menambahkan dari penjelasan tadi di awal ya. Satu, hindari menebak pikiran orang lain. Hindari menebak pikiran pelanggan atau apa istilahnya apa? Yang komplain itu ya. Jangan suka menebak pikiran mereka gitu. Misalnya orang tua komplain tentang pembelajaran di daring misalnya gitu. Lalu kita dengan serta-merta mengatakan, Ibu ini kan inginnya tidak repot toh, hanya ingin tidak repot saja toh, gitu. Itu namanya kita cari momolo ya gue gitu. Itu kita masih cari momolo gitu. Ibu kan inginnya tidak repot dengan tugas-tugas kan. Rumangsane sing repot gur wong tua, guru ya repot, gawe soal, bikin ini ngoreksi macam-macam gitu. Aku yang duwe anak Bu gitu. Nah itu hal yang harus kita hindari, menebak pikiran
pelanggan atau pikiran orang lain itu ya. Yang kedua, meremehkan. Jadi meremehkan itu hal-hal yang harus kita hindari bareng-bareng ya. Misalnya, ibu pasti nggak membaca informasi di grup WA ya, misalnya gitu. Nah itu namanya kita meremehkan gitu. Ibu pasti makanya Bu, grup WA itu dipantau terus gitu, biar ibu nggak terlambat. Ini sudah 2 kali loh Bu, Anda terlambat informasi gitu. Ini putra ibu sudah 2 kali juga belum mengirimkan tugas gitu. Tolong ya Bu, kita kerjasamanya misalnya gitu. Wah itu golek memolo gitu, meremehkan pelanggan gitu. Yang ketiga menganggap remeh kebutuhan customer itu, serta menganggapnya nggak terlalu penting gitu ya. Nah itu hal-hal yang harus kita hindari dari sisi komunikasi kita. Misalnya mengatakan gini ya, kelihatannya ini hanya ibu sendiri deh yang rewel. Nah itu, ini yang rewel itu dari sekian wali murid itu hanya ibu sendiri deh. Yang lainnya itu baik-baik aja kok. Yang lainnya itu menerima saja kok. Ini hanya ibu aja sendiri nih. Mbok coba difahami Bu gitu. Nah itu kita seakan-akan meremehkan gitu. Misalnya gini, ada ini sebenarnya saya tampilkan di Bu di slide gitu. Tapi karena saya tidak perlu untuk menyampaikan ya. Gini, misalnya di slide saya tunjukkan gitu, ada ibu-ibu itu komplain gitu. Mbok kalau pertemuan wali murid itu tidak di hari Sabtu jam 13, jam 1 siang. Guru langsung mengatakan, Ibu, itu tidak setiap pekan, gitu ya. Itu tidak setiap pekan. Mohon diluangkan karena itu hanya sebulan sekali gitu. Jadi ini sajane kalau yang komplain itu sensitif gitu, itu mungkin jauh loro ati tenan gitu. Untungnya Bu Guru yang menyampaikan itu secara usia jauh lebih tua gitu. Jadi untungnya begitu gitu. Tapi kalau misalnya usianya sama gitu, atau tidak memahami karakter bisa jadi masalah gitu. Jadi itu seperti menganggap tidak penting. Tapi kita bisa memberikan jawaban yang lain ya. Ibu, mohon maaf, saya bisa memahami kesulitan Ibu di jam itu, tetapi kami harus mengkompromikan dengan banyak orang tua, dan sebagian besar orang tua menghendaki hari Sabtu jam 13. Kami mohon pengertiannya untuk bisa meluangkan di jam itu. Misalnya gitu ya. Jadi sisi komunikasi itu menjadi satu hal yang penting. Yang keempat, kita menghindari untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan pelanggan atau customer itu. Kita berusaha untuk memahami mereka. Meskipun kita ngerti bahwa kesalahan itu ada di mereka, tapi cara kita untuk mengkomunikasikan itu penting untuk kita lakukan. Gitu. Nah, cara-caranya bagaimana? Salah satu di antaranya adalah dengan gaya bertanya, itu penting ya. Jadi gaya-gaya bertanya itu penting. Mohon maaf Ibu, kemarin yang ditransfer berapa ya? Adakah Ibu menyertakan kode seperti halnya yang ditentukan oleh prosedurnya dan seterusnya? Itu cara-cara sebenarnya bagian dari edukasi, tapi bukan dengan menyalahkan, tapi mengajak yang bersangkutan untuk melakukan refleksi. Oh iya, aku yang salah. Nah gitu. Nah itu nanti mungkin kita bisa terlatih kalau kita mengupayakan komunikasi, latihan-latihan langsung saja dengan banyak kasus. Gitu aja Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena harus beralih ke Zoominten yang lain. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya dan juga tanggapannya, dan insya Allah akan memberikan manfaat untuk saya pribadi karena saya juga ada di bagian pelayanan, begitu Ustadz. Ini pelajaran penting untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya mohon izin terlebih dahulu, mau keluar Zoom terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ucapkan terima kasih sekali ya sudah stay sampai akhir, dari awal hingga akhir bersama di pertemuan Zoom kita pagi hari ini yang memberikan kita banyak wawasan gitu ya, yaitu tentang handling complaint. Semoga ini dapat memberikan kita bekal siap menghadapi komplain gitu ya. Karena kan komplain mau tidak mau ada dalam kehidupan kita ya. Besar, kecil, sedang semuanya pasti akan kita rasakan. Tetapi bagaimana kita bisa bersikap yang sesuai sehingga komplain itu dapat kita handle dan dapat terselesaikan dengan baik ya. Kalau boleh sedikit meresum untuk yang disampaikan oleh Ustaz Budi tadi adalah kita mencontoh bagaimana dari sirah Rasulullah SAW tadi bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang responsif atau segera menuntaskan jika ada komplain atau permasalahan. Nah ini juga untuk saya belajar terutama gitu ya, responsif, karena terkadang mungkin kalau komplain lewat langsung mungkin bisa kita tanggapi karena bertemu langsung, tetapi kalau ketemu lewat menyampaikan komplain lewat WhatsApp gitu ya atau media sosial dan lain sebagainya, chat seperti itu mungkin kita belum membuka dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk bisa memanajemen. Kemudian yang kedua adalah menggali informasi atau validasi masalah. Ketika kita menghadapi komplain, ya kita harus menelaah bagaimana sebenarnya komplain ini sih esensinya mau bilang apa sih, gitu ya. Menggali informasi apa sebenarnya permasalahannya. Kemudian menyamakan persepsi, ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan kaum Ansor ya bicara heart to heart gitu ya, untuk menyamakan persepsi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi itu lebih baik daripada harta rampasan. Yang terakhir adalah memulihkan kepercayaan, karena mau tidak mau impact dari komplain adalah ya bisa baik, bisa menambah, sebenarnya bisa menambah keakraban, bisa menambah keintiman kita dengan lembaga atau teman yang lain karena saling komunikasi dan saling mengoreksi, tetapi juga bisa menimbulkan penurunan kepercayaan atau trust ya kepada kita, kepada lembaga kita, sehingga kita mencoba untuk bisa mengatasinya dan memulihkan loyalitas atau kepercayaan. Kalau Rasulullah SAW tadi dengan menguatkan ya bahwasanya Rasulullah SAW mengungkapkan saat mencintai kaum Ansor dan mendoakan orang-orang Ansor itu ya. Dan selanjutnya tadi ada sedikit ya bahwasanya ketika kita menghadapi komplain, kita tidak hanya sekedar untuk service excellence semata ya yang berupa SOP bahwasanya kita harus mengucapkan salam, harus senyum, wajah yang ceria dan sebagainya, sopan, santun seperti itu, tapi kita akan belajar bagaimana kita caring ya. Kita caring, sesuatu yang caring itu akan timbul dari dalam hati. Kalau timbul dari dalam hati itu maka akan beda itu ya, rasanya akan beda. Orang itu masih ada, orang itu berlalu masih berasal itu ya di hati. Jadi tidak hanya service excellence semata yang berupa SOP, tetapi juga caring. Kemudian ada ketika kita menghadapi komplain juga ada triple A ya, attitude, bagaimana etika kita, kemudian attention, bagaimana kita memberikan perhatian, dan action, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian ketika kita menghadapi situasi yang menghadapi situasi komplain yang spontan dan kontan, gitu ya, kita bisa sejenak untuk stop and menghandle emosi kita sendiri, dan kita harus observasi dan strength ya, dan strategize, salah atau betul ya. Kemudian
Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya, baik langsung maupun yang ada di chat. Mohon maaf tadi yang Bu Mira belum bisa dijawab. Semoga di lain kesempatan atau mungkin dari penjelasan dari Ustadz Dwi Budianto tadi sudah sedikit banyak nyerempet ya dari pertanyaan dari Bu Mira, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita menerima komplain, mengucapkan terima kasih, kemudian ya mungkin butuh belajar begitu ya, wong di seneni gitu ya. Bahasa kasarnya gitu ya, diberi masukan, diberi kritik kok bilang terima kasih, yaitu sebuah etika. Kemudian yang kedua, menghargai setiap masukan. Masukan itu apakah itu mungkin sederhana atau sebenarnya itu ya kami tahu kami dalam proses tapi kita hargai gitu ya. Kemudian yang ketiga, meminta maaf. Kemudian yang keempat, menjanjikan untuk bisa mengatasi dengan segera. Yang kelima, bertanya untuk mendapatkan informasi. Yang keenam, perbaikan segera atas setiap permasalahan. Ya, kalau Bu Sri bilang biasanya ACT, ya, actionnya cepat. Kemudian yang terakhir adalah mencegah agar kesalahan itu tidak terulang di masa depan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, tibalah kita di akhir acara, yaitu adalah penutup. Sebelum ditutup, saya mohon maaf banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini, dan semoga kita bisa mengambil banyak sekali manfaat dari pertemuan kita pagi hari ini dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya, supaya kita menjadi orang yang lebih menyenangkan untuk orang lain. Mungkin seperti itu ya, walaupun tidak semua orang bisa kita senangkan, tapi kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki akhlak kita sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Mohon maaf banyak kesalahan. Mari kita tutup acara pelatihan pada pagi hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, ya, kalau mau foto dihidupkan dulu. Boleh ya? Beberapa menit saja, sebentar saja ya. Mohon dihidupkan videonya. Yang belum, Bu Nita, Bu Ayu, ya boleh di Bu Mus dan yang lainnya boleh bersama-sama di sini. Iya baik. Semoga Bapak Ibu bisa dinyalakan videonya ya untuk dokumentasi kita pagi hari ini ya. Bersama Bapak dan Ibu semuanya, melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu semuanya serasa senang, kemudian serasa sehat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah Pak Rahmat? Baik. Ya, satu kali lagi. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, atas kesediaannya bergabung di Zoom kita. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Semoga hari-harinya senantiasa dirahmati Allah SWT, penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Mohon doanya ya, kelas 6 besok tryout. Lancar semuanya. Terima kasih.